Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu. Saya doakan teman-teman. Ya teman-teman, sebelum memulai analisa dari game ke-10 perebutan gelar juara dunia catur ini ya, saya ingin teman-teman untuk tahan tintinya mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Ya, ada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir di Kalimantan, dan juga ada saudara-saudara kita di Jawa Timur yang sedang tertimpa efek dari erupsinya Gunung Semeru. Semoga mereka tabah, diberikan kekuatan, dan semoga musibah ini menjadikan mereka jadi seseorang yang lebih kuat lagi dan comeback stronger pastinya. Guys, ya game ke-10 telah dimulai, dan sebelum game 10 dimulai, Magnus memimpin dengan jarak yang cukup jauh, yaitu Magnus punya 6 poin sedangkan Ian 3 poin. Ya, 3 poin. Magnus memegang buah putih di game 10, sedangkan Ian sang penantang memegang buah hitam. Apakah Ian akan memberikan kejutan? Jangan lupa sebelum kita menonton lebih dalam, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, Magnus membuka dengan E2 E4, dijawab E7 E5, kuda F3 dan kuda F6. Ya teman-teman, lagi-lagi Petrov Defense atau Russian Defense dimainkan oleh Jan Nepomniachtchi. Pertama kali yang memainkan pembukaan ini adalah Alexander Petrov dari Rusia. Itulah kenapa terkenal juga di beberapa negara pembukaan ini Russian Defense. Ya, kenapa Ian memilih dan apa ide dari pembukaan Petrov Defense ini? Ya, pembukaan Petrov ini idenya adalah untuk menghalangi pemain putih bermain dengan Italian game, kemudian Ruy Lopez atau Spanyol, dan Scott game. Kemudian Magnus melanjutkan kuda makan pion E5, D6, dan kuda D3. Langkah kejutan dari Magnus, apa tujuannya? Ian makan kuda E4, kemudian menteri E2, menteri E7, dan kuda F4. Ya, langkah keempat tadi langsung dijawab di langkah ke-6 ini. Ide dari putih adalah kuda D3, manuver ke kuda F4, tujuannya kuda D5, ancam menteri, dan ancam pion C7. Ya, Ian menjawab dengan taktis, kuda mundur ke petak F6 sekaligus menjaga petak D5. Kemudian D2 D4, kuda C6 ancam pion, C2 C3. Kemudian hitam menjawab D6 D5, kemudian kuda D2, kuda ke D8 oleh Ian. Tujuannya apa? Untuk menjalankan C7 C6, menjaga pion D5, dan memberikan pengaduan ya. Coba mengadu dengan kuda ke petak E6, ya menghilangkan kekuatan dari kuda di F4. Ya, Magnus melanjutkan idenya, kuda F3, kemudian menteri makan menteri, gajah makan menteri, dan gajah D6. Kemudian putih rokade, hitam rokade, langkah ke-13 gajah D3 Magnus, dan dijawab benteng E8. Tujuannya adalah mengaktifkan bentengnya untuk menguasai jalur E. Ya teman-teman, kalau kita tahu ya, di 2 game sebelumnya Ian selalu bermain ya, memberikan kejutan, bukan kejutan kemenangan, tapi kejutan blunder yang cukup fatal. Nah, dalam press conference, kenapa sih dia memilih partai pembukaan Petrov Defense ini? Ya, idenya sangat sederhana. Dia ingin bermain dengan normal, kemudian ya minimal tidak melakukan blunder seperti kemarin. Dan ide dari Magnus kenapa mau ya, kemudian di langkah ke-14 benteng ke E1, ya karena Magnus memiliki keunggulan yang sudah cukup jauh, 3 poin, dan pertandingan hanya menyisakan 5 partai, yang berarti Magnus idenya bersama timnya adalah untuk memaintain, untuk menjaga keunggulannya ini sampai dia benar-benar resmi menjadi juara dunia lagi setelah 14 game. Kemudian benteng makan benteng, kuda makan benteng, dan kuda E6 dijalankan oleh Jan Nepomniachtchi. Kembali menukar ya. Ya, makan kuda, kemudian gajah makan kuda, dan G3. Ya, ide dari Magnus adalah untuk memberikan langkah provokasi, yaitu dia ingin mengembangkan kudanya juga ke petak G2 dan mengadukan gajah F4. Selanjutnya dijawab G6, kuda G2, benteng E8, dan F3. Mencegah hitam untuk memplot gajahnya di petak G4 ataupun menempatkan kudanya di petak M4. Selanjutnya kuda H5, dan Magnus menjawab raja F2, pengembangan raja untuk membantu di fase permainan akhir. Kemudian C7 C6 dan G3 G4. Paksa mundur kuda G7 dan gajah F4 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Ya buah satu-satunya yang sedang mengancam ya diadukan oleh Magnus. Kemudian makan dan makan. Dan dengan seperti ini di langkah ke-23 sudah semakin kelihatan ya bahwa pertandingan mengarah kepada simetris atau tidak ada keunggulan yang cukup signifikan, dan bisa dikatakan ini mengarah kepada remis. Kemudian G5, ya tidak mau makan ya karena kudanya bagus di sini. Kuda mundur E2, tujuannya manuver kuda G3.
Langsung dijawab F5 oleh Ian. Selanjutnya Magnus H3 ya. Kenapa nggak mau nih pion G makan pion F5? Karena kalau dimakan sobat, dia akan makan gajah makan pion. Kemudian apabila mengadu, ya putih memiliki posisi yang kurang baik dengan pion pecah, yaitu 2 pawn island, yang membuat pion F3 ini jadi lemah. Kemudian bisa dilanjutkan dengan benteng F8, kuda H4. Makanya Magnus cerdas banget ya. Dia sabar H2 H3. Selanjutnya Raja F7 Ian dan benteng H1 Magnus. Ya, mempersiapkan apabila hitam memakan Fg4 maka akan dimakan dan membuka jalur H ini. Kemudian H6 dan Magnus langsung mendobrak dengan F3 F4. Nggak sabar ya, dia memastikan untuk permainan tidak tertekan oleh hitam. Kemudian Fg4, Hg4, gajah makan G4, benteng makan pion H6. Ya, sebenarnya putih bisa melakukan makan kuda ya, kemudian mendapatkan pion di petak F4. Tapi jangan lupa teman-teman, gajahnya bukan hanya bisa makan gajah D2, tapi ada ancaman gajah ke petak G6. Ya, bisa skak gajah G6, Raja E7 makan benteng, maka akan jatuh juga gajah di petak E2. Oleh sebab itu, Ian menjalankan gajah F5. Ya, apabila blunder lagi ya, ini lengkap banget nih, quadrick, hat-trick. Ya, gajah F5, kemudian Magnus gajah makan gajah, kuda makan gajah, benteng H7, kuda tutup ya karena ada ancaman ke petak B7. Kemudian Fg5, Raja G6, mengembalikan pion yang diambil oleh putih, benteng mundur, Raja makan pion G5, benteng G3 skak, Raja F6, benteng F3 skak, Raja E7, kuda F4 dimainkan Magnus. Tujuannya adalah untuk mengambil kesempatan kuda G6 dan kuda E5 teman-teman. Tipis ya, pionnya masih sama, 4 pion, 4 pion. Hitam Raja D6, putih kuda G6, benteng E6. Coba teman-teman tebak kira-kira yang bagus untuk putih, kudanya kemana nih? Ya, kuda ke petak E5. Nah, kuda E8 kira-kira putih yang bagus jalannya apa teman-teman? Ya, kita lihat benteng ke F7. Tujuannya memberikan skakmat, tapi sayang sekali apa langkah yang tepat untuk hitam? Ya, mengadukan benteng F6. Harus dimakan, makan, dan Raja E3. Langkah ke-41 sekaligus ada tambahan waktu 1 jam. Dan kedua pemain sepakat untuk draw. Nah, kalau dilanjutkan lagi untuk sekelas Elite Grandmaster seperti ini ya, apa sih yang bisa menyebabkan hasil kemenangan oleh kedua pemain ini? Misalkan bagaimana Magnus bisa menang dengan tema posisi ini? Ya, yang pasti Ian akan melakukan blunder yang cukup besar baru bisa menang ya teman-teman. Nah, inilah yang terjadi di game ke-10. Memang cukup cepat teman-teman. Mereka hanya bermain 2 jam. Dan karena permainannya cukup simetris dan seringnya menukar buah ya dari langkah ke berapa itu tadi? Langkah awal ya, langkah-langkah awal. Ya, menunjukkan bahwa permainan memang mengarah kepada hasil imbang. Nah, kalau buat Magnus ya, hasil remis lagi. Hasil remis ini sudah cukup menyenangkan buat dia. Kenapa? Karena dia sedang memimpin pertandingan ini ya teman-teman. Dan semakin dekat dia mendapatkan gelar juara dunianya. Nah, hasil remis ini skornya berarti 6,5 poin untuk Magnus dan Ian Nepomniachtchi 3,5 poin. Masih ketinggalan 3 poin. Nah, kalau Ian Nepomniachtchi kalah dalam sisa 4 partai ini, ya sudah pasti ya Magnus menjadi juara dunianya dengan poin 7,5. Tidak terkejar lagi. Nah, apakah Ian Nepomniachtchi mampu menang 4 kali ya, 4-0 melawan Magnus di sisa 4 game? Sepertinya itu sangat sulit. Dan saya bilang bahwa presentasi Magnus jadi juara dunia lagi itu cukup besar. Saya bilang 90% atau 80% ya. Ya 90% lebih lah kalau menurut saya. Kalau Magnus mainnya selalu kayak gini nih guys. Yang pasti ya Magnus selalu menampilkan permainan terbaik. Ya teman-teman, inilah yang terjadi dalam lanjutan perebutan gelar juara dunia. Ya, jangan lupa teman-teman, karena besok libur ya, kita akan menyaksikan kembali game 11 yang pastinya menurut Magnus, Ian Nepomniachtchi akan menampilkan permainan yang membuat dia menang pastinya. Ya, game 11 akan dimulai lusa ya teman-teman, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau ada pertanyaan ya yang sangat menarik, waduh, Bang Ian Nepo ya, kalau bisa diulang nih kejuaraan dunianya. Itu pertanyaan dari Twitter ya. Bang Ian mau apa sih sebenarnya? Apa yang akan dilakukan apabila ada mesin waktu ya bisa mengulang permainan mereka?
Nah, Ian dengan ketus menjawab, ya pengennya nggak kalah dan lebih banyak menangnya. Ya sayangnya itu hanya terjadi apabila Ian punya mesin waktu ya guys. Nah itulah teman-teman. Ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan dukung terus Aerochess untuk terus berkembang. Ya dukung terus percaturan Indonesia. Catur yes Indonesia Jaya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan terus menyaksikan di channel Aerochess.